Di kitab At-Tanwir Syah Jami Az-Zaghir bahwasanya dikisahkan, ini penting sekali, bahwa ulama besar bernama Yusuf ibnu Asbat mengatakan tanda akhlak mulia seseorang bisa dilihat dari 10 hal. Ini penting, maka saya share di belakang ya. Yang pertama adalah Syekh Yusuf ibnu Asbat mengatakan jarang berselisih orang yang akhlaknya baik itu. Dia senantiasa belajar memahami apa yang tersirat di balik yang tersurat. Yang kedua, kata Syekh Yusuf ibnu Asbat, adalah baik dalam bersikap. Adabnya membuat orang lain terinspirasi. Sikapnya membuat orang lain menghormati. Yang ketiga, tidak suka mencari kesalahan orang lain, karena ini adalah pintu pembuka ghibah ini. Maka menurut Yusuf ibnu Asbat, tanda ciri akhlak mulia seseorang yang ketiga adalah dia tidak tajasus, mencari-cari kesalahan orang, mengomentari sesuatu yang itu membuka borok seseorang ya. Yang keempat, kata Syekh Yusuf ibnu Asbat mengatakan bahwasanya berusaha memperbaiki keburukan yang nampak. Artinya keburukan ini bukan keburukan secara fisik, kulit yang hitam, wajah yang banyak jerawat ya, kuku yang panjang, tapi lebih dikedepankan kepada penyakit-penyakit hati yang nampak. Contohnya, banyak bicara sesuatu yang tidak menjadi urusannya. Contohnya, di tempat umum dia seringkali membicarakan aib orang lain. Kemudian yang kelima, kata Syekh Yusuf ibnu Asbat mengatakan bahwasanya adalah mencarikan uzur bagi yang salah. Artinya dia benar-benar mencari alasan agar tidak menjas, menyalahkan, memojokkan, menyindir, apalagi ngebully orang yang sedang hilaf, orang yang sedang salah. Kan banyak nih sekarang yang terjadi, orang salah justru tidak kita bantu, tidak kita tolong, malah kita jerumuskan, kita buka aibnya, kita pojokkan sehingga dia sudah jatuh tertimpa tangga. Yang keenam, kata Syekh Yusuf, adalah sabar atas gangguan orang lain yang menyakitkan hatinya. Ya begitulah berukhuwah. Kita tidak seperti jamaah malaikat yang satu dengan yang lainnya sempurna, tapi dia sabar atas lisan temannya yang menggores perasaannya. Dia sabar atas lisan temannya yang mungkin menyakitkan lubuk hatinya. Dia sabar atas gangguan, cemoohan, prasangka yang dilontarkan orang lain kepadanya. Yang ketujuh, kata Syekh Yusuf, evaluasi, introspeksi. Dengan apa? Mencela dirinya yang penuh kekurangan, aib, kesalahan. Maka orang yang sibuk mengevaluasi diri, dia tidak akan pernah punya waktu untuk sibuk mengevaluasi orang lain. Maka kalau ada orang yang suka ngomongin orang, suka gibahin orang, dia abai terhadap kekurangan diri. Perhatikan itu. Sekali lagi saya sampaikan, orang yang sering ngomongin orang, ngomongin berita gak penting, hakikatnya dia abai kepada aib, kelemahan, keburukan dirinya. Yang kedelapan, kata Syekh Yusuf, bahwasanya dia sibuk mengurus aib sendiri tanpa mengurusi aib orang lain. Tadi yang saya sebutkan di awal, di yang ketujuh ya. Kalau orang sudah sibuk dengan urusan dirinya, dia tidak akan pernah sibuk mengurusi urusan orang lain yang dia tidak tahu akar masalahnya, yang dia tidak tahu duduk bermasalahnya. Yang kesembilan, ini penting, adalah wajah yang ceria, wajah yang tidak cemberut, wajah yang murah senyum, apalagi kepada si lemah, fakir miskin, wajah yang ceria ya.
wajah yang bisa mentransfer kebahagiaan kepada orang lain. Terakhir, orang yang akhlaknya mulia, tanda-tandanya dia lembut ketika bicara, santun. Maka semoga kita diberikan kekuatan untuk senantiasa memiliki 10 karakter yang disebut Syekh Yusuf adalah bagian dari akhlak yang mulia.